Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya, Rini Francisca, dalam Psikologi Pariwisata. Dengan dosen pengampu, Ibu Ida Ayu Karina Manuabe, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Agenda kita malam ini yang akan dibahas adalah yang pertama, pengertian dari psikologi pariwisata, dan yang kedua adalah manfaat apa saja yang bisa kita dapati dengan mempelajari pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian dari psikologi. Mungkin teman-teman semua sudah sangat paham ya apa itu psikologi. Psikologi adalah sebuah disiplin ilmu dan terapan yang mempelajari mental dan perilaku secara ilmiah. Psikologi memiliki tujuan langsung untuk memahami individu dan kelompok dengan memperhatikan prinsip-prinsip pribadi dan saat menelitinya secara spesifik. Sekarang kita bahas dulu asal mula kata psikologi. Menurut etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike, yang maknanya berdarah panas, dan berarti hidup, jiwa, dan hantu. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa, dan kata psikologi menurut bahasa Latinnya psychologia pertama kali digunakan oleh ahli humaniora dari Kroasia dan literatur Kroasia berbahasa Latin dalam bukunya. Psikologia The Ratione Animae Humanae muncul sekitar abad ke-15 sampai ke-16 Masehi. Referensi yang pertama kali menggunakan kata psikologi dalam bahasa Inggris adalah terdapat dalam buku The Physical Dictionary yang ditulis oleh Stephen Blanchard yang merujuk kepada anatomi yang membentuk tubuh dan psikologi yang membentuk jiwa. Dari beberapa ahli, yaitu Gardner Murphy, Clifford T. Morgan, Dakir, dan juga Muhibbin Shah, dapat disimpulkan bahwa pengertian psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu sendiri secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan proses mental. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada tujuan dan manfaat dari mempelajari psikologi. Adapun tujuannya ada 4 ya, yaitu describe atau menggambarkan suatu perilaku. Dengan menggambarkan perilaku manusia maupun hewan lain, seseorang akan lebih mampu memahaminya tentang apa yang dianggap normal maupun tidak normal. Yang kedua, explain atau menjelaskan sesuatu. Artinya, ilmu psikologi bisa berfungsi menjawab mengapa orang melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Dalam hal ini, psikologi akan menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan, kepribadian, perilaku sosial, serta masalah kesehatan mental.
Sedangkan yang ketiga, predik atau memprediksi. Di sini seorang membuat prediksi atau ramalan tentang bagaimana manusia berpikir dan bertindak. Setelah memahami apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi, kita bisa menggunakan informasi itu untuk memprediksikan kapan, mengapa, dan bagaimana hal itu bisa terjadi lagi di masa depan. Yang keempat, kontrol atau mengubah. Maksudnya, psikologi bisa mengubah, mempengaruhi, serta mengendalikan perilaku seseorang. Hal itu bertujuan untuk membuat perubahan seseorang yang konstruktif dalam bermasyarakat. Manfaat mempelajari psikologi yaitu 1. Mengetahui emosi dan perilaku pada manusia. Yang kedua, untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik. Yang ketiga, dapat membantu membentuk kepribadian. Yang keempat, bisa menghibur diri. Yang kelima, mendapatkan ilmu baru. Yang terakhir, mengetahui makna sesungguhnya dari perilaku manusia. Sekarang ini kita masuk pada pengertian dari pariwisata itu sendiri. Ada 4 ahli yang menjelaskan konsep pariwisata. Menurut A.J. Burkhardt dalam Damanik 2006, pariwisata adalah perpindahan orang yang sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasa hidup dan bekerja, dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat. Sedangkan menurut Matthiesen dan Well dalam Pitana dan Diatri tahun 2005, pariwisata adalah kegiatan berpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi di luar tempat tinggal dan tempat bekerjanya, dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi, dan juga menyiapkan fasilitas untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Yoti, pariwisata berasal dari 2 kata, yaitu pari dan wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar, atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau berpergian, yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel. Dalam bahasa Inggris atau dasar itu, maka kata pariwisata dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah tour. Sedangkan menurut Mill dan Marison, hubungan antara pariwisata dan juga umur mempunyai 2 komponen, yaitu besarnya waktu luang dan aktivitas yang berhubungan dengan tingkatan umur tersebut. Terdapat juga beberapa perbedaan pola konsumsi antara kelompok yang lebih tua dengan kelompok yang lebih muda. Pendapatan merupakan faktor terpenting dalam membentuk permintaan untuk mengadakan sebuah perjalanan wisata. Bukan hanya perjalanan itu sendiri yang memakan biaya wisatawan, namun juga harus mengeluarkan uang untuk jasa yang terdapat pada tujuan wisata, dan juga di semua aktivitas selama mengadakan perjalanan. Tingkat pendidikan mempengaruhi tipe dari waktu yang luang untuk digunakan dalam perjalanan yang dipilih. Selain itu juga, pendidikan merupakan suatu motivasi untuk melakukan perjalanan wisata. Dapat juga disimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi pandangan seseorang dan memberikan lebih banyak pilihan yang bisa diambil oleh seseorang. Berdasarkan definisi pariwisata yang telah dijelaskan, maka disimpulkan bahwa pariwisata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdapat 2 lokasi yang saling terkait, yaitu daerah asal, origin, dan juga daerah tujuan, destinasi.
Yang kedua, sebagai daerah tujuan pasti memiliki objek dan juga daya tarik wisata. Yang ketiga, sebagai daerah tujuan pasti memiliki sarana dan prasarana pariwisata. Yang keempat, pelaksanaan perjalanan ke daerah tujuan dilakukan dalam waktu sementara. Dan yang kelima, terdapat dampak yang ditimbulkan khususnya daerah tujuan segi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Psikologi pariwisata memiliki makna bahwa pariwisata sudah menjadi bagian penting bagi setiap individu. Kegiatan berwisata atau mobilitas kita telah berkembang menjadi suatu kebutuhan dan sangat disarankan untuk dapat dilakukan dengan berbagai macam alasannya. Dengan berwisata, maka wisatawan tersebut dapat membantu memahami dirinya serta dapat mengungkapkan atau mengekspresikan dirinya sendiri dan mengkoneksikan hubungan kita dengan dunia dan lingkungan kita. Sebagai orang yang bekerja di dunia pariwisata, harus mampu untuk melayani wisatawan dengan baik. Oleh sebab itu, industri pariwisata harus mempelajari ilmu psikologi untuk dapat mengerti wisatawan yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda agar mampu memperlakukannya sesuai dengan keinginannya. Itu adalah konsep dari atau pengertian dari psikologi pariwisata. Sekarang, apa sih kaitannya psikologi dengan pariwisata? Jika kita lihat dari manusia, lingkungan, dan perilaku. Di sini manusia adalah sebagai aktor dalam pelaku wisata dan juga aktor dalam industri pariwisata. Manusia, lingkungan, dan perilaku memiliki tujuan atau memiliki keputusan dalam melakukan perjalanan. Untuk manusia sendiri memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perjalanan wisatanya. Dari faktor internal di sini ada motivasi, kepribadian, kebutuhan, mental, dan emosional. Sedangkan dalam faktor eksternal itu adalah yang mempengaruhi adalah sosial, paket wisata yang dipilih, promo tiket atau hotel, atau media sosial. Untuk lingkungan, yang sangat mempengaruhi adalah destinasi wisata, budaya masyarakat lokal, fasilitas tempat wisata, bisnis, fasilitas pelayanan, jenis wisata maupun kulineri. Dan untuk perilaku dipengaruhi oleh aktivitas selama traveling, jenis wisata atau intensitas atau defisit selama mengunjungi tempat tersebut. Jadi ketiga hal tersebut memiliki impact bahwa kegiatan tersebut akan memberikan kesehatan mental bagi si pelaku wisata maupun pelaku industri wisata, yang antara lain mereka menjadi lebih bahagia atau happiness, more kreatif, more produktif, memiliki good mood, dan more open-minded. Teori-teori psikologi yang berhubungan dalam perilaku berwisata ada psikologi kognisi, behavior, culture dan behavior, lingkungan, pelayanan, konsumen, dan komunikasi. Mereka berkaitan erat dalam perilaku berwisata. Manfaat belajar psikologi pariwisata. Pariwisata adalah sebuah perjalanan yang bisa bersifat sangat pribadi dan bisa juga menjadi sebuah petualangan sosial.
Perjalanan wisata dapat membantu menumbuhkan interpersonal kita dari sesuatu yang dapat menghentikan stres pada diri. Perjalanan wisata bisa dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan bisa juga menciptakan suasana hati yang positif. Bagi psikolog, bisa memberikan rekomendasi perjalanan wisata, sedangkan bagi industri pariwisata bisa menjadi tenaga ahli dalam menyiapkan fasilitas destinasi wisata sesuai dengan tipe kepribadian wisatawan. Bisa merekomendasikan materi iklan daerah wisata sesuai target pasar, melakukan seleksi SDM dalam industri wisata, dalam melakukan training SDM untuk industri pariwisata berupa pelayanan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi psikologi pariwisata. Terima kasih untuk menonton dan sampai bertemu kembali dengan saya di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.